Bab 181 Patah Hati, ada apa dengan bayi Xiao Wu? Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Alasan kenapa aku ingin Xiao Wu menyerap akasia merah patah hati ini adalah karena rumput abadi ini juga mempunyai efek penting, yaitu dapat membantu menekan nafas binatang roh Xiao Wu. Jika Xiao Wu menelan strain ini sakit hati patah hati, tidak akan ada yang mau dapat menyadari bahwa dia adalah identitas dari budidaya kembali makhluk jiwa. Suran menjelaskan. Ya, Su Suking dan Ning Rongrong mengangguk ringan, memahami makna mendalam Suran. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Wu jelas lebih cocok dengan rumput peri ini. Jika dia bisa menyembunyikan identitas makhluk jiwanya sendiri, Xiao Wu tidak akan pernah bertemu penjahat besar seperti Tang San dan Tang Hao di masa depan. Hanya saja mereka ingin membuktikan diri di depan Suran. Lovesick Heartbroken Red dapat membuktikan bahwa perasaan mereka terhadap Suran tulus. Karena mabuk cinta patah hati merah, hanya orang yang paling jatuh cinta yang mampu melepasnya. Mampu mendapatkannya berarti perasaan mereka terhadap Suran murni dan bebas dari ketidakmurnian. Meskipun Suran memberi Xiao Wu rumput peri ini untuk menutupi nafas makhluk roh Xiao Wu, tapi itu tetap membuat mereka sedikit iri. Mereka tahu bahwa setelah Xiao Wu mengambil Acacia Heartbroken Red untuk Suran, perasaan Suran terhadap Xiao Wu mungkin menjadi lebih baik. Xiao Wu memandangi bunga peoni merah Acacia yang patah hati dan menyentuh di depannya, dan tangan kecilnya dengan lembut membelai kelopaknya, matanya lembut. Suran, gumam Xiao Wu, matanya kabur. Setelah mendengarkan cerita di balik Lovesick Heartbroken ini, saat ini, hanya Suran yang memperhatikannya. Saat ini, tidak ada yang bisa membandingkan posisi Suran dalam pikirannya. Ledakan. Pada saat Xiao Wu hendak melepas patah hati yang mabuk cinta, pintu tiba-tiba terbuka. Papan kayu itu terbanting ke dinding, menimbulkan suara keras. Dan Tang San juga muncul di pintu saat ini. Suran, kamu hina dan tidak tahu malu, jadi kamu berani menindas Xiao Wu. Masih ingin Xiao Wu memakan orang yang patah hati. Tang San berteriak dengan marah. Dia menatap Suran dengan marah, matanya sepertinya bisa menyemburkan magma, jadi dia ingin membunuh Suran. Pada saat ini hati Tang San dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Suran merebut Xiao Wu-nya, dan memegang Xiao Wu untuk menunjukkannya dengan berbagai cara. Dan itu saja, dia bisa menanggungnya, tapi sekarang Suran sebenarnya ingin Xiao Wu menelan Acacia Heartbroken. Apakah ini masih manusia? Bisakah Suran melakukan urusan personalia? Jika Suran benar-benar berhasil, baby Xiao Wu akan menaruh hatinya pada tubuh Suran di masa depan. Pada saat itu, selama Suran mengajukan permintaan, bahkan permintaan semacam itu, Xiao Wu mungkin tidak akan menolaknya. Xiao Wu pada saat itu juga akan menjadi milik Suran sepenuhnya. Bahkan jika dia membuat senjata tersembunyi di masa depan untuk membunuh Suran dan mendapatkan kembali Xiao Wu tidak lagi bersih. Setelah menelan Lovesick Heartbroken Red, hati Xiao Wu digantung di tubuh Suran, tidak lagi memikirkan orang luar, bagaimana bisa bersih. Bahkan jiwa sangat mencintai Suran, bagaimana bisa bersih. Dapatkan amplop merah tunai atau koin telah dikirimkan ke akun Anda. Ikuti akun publik di WeChat Book Friends Basecamp untuk menerima. Saat ini, Tang San tidak sabar untuk mengambil kulit Suran dan memakan daging Suran. Dari kehidupan masa lalunya hingga kehidupan ini, dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Jika suatu hari Suran ditanam di tangannya, dia harus membuat Suran terlihat baik. Sekte Tang mereka memiliki banyak cara untuk menyiksa orang. Saat itu Suran tahu apa itu kekejaman. Tang San, ini kamu lagi. Xiao Wu baru saja berkumpul dengan Suran. Sekarang suasananya hancur total oleh Tang San, hampir mati. Tang San, apakah hantunya tidak pergi? Kenapa kamu selalu mengganggunya? Oh ya, Acacia Heartbroken Red dapat menyembunyikan nafas makhluk roh. Setelah meminum Acacia Heartbroken Red,
tidak ada orang luar yang akan mengenali identitas Soulbeast-nya. Inilah alasan mengapa Tang San sangat marah. Di masa lalu, selama identitasnya terungkap, banyak orang akan memburunya dan merebut cincin roh dan tulang rohnya. Jika dia mengambil Acacia Duan Chang Hong, Tang San akan kehilangan pembunuh ini. Oh, Tang San sungguh buruk. Ayah Tang San, Hao Tian Douluo, dipukuli oleh Suran, dan Tang San masih berpikir untuk memindahkan pikiran jahat tersebut ke arahnya dan Suran. Tang San takut tulangnya sudah patah. Dan Zhu Suking dan Ning Rongrong jelas juga menyadari masalah ini, dan mata mereka menjadi sangat dingin ketika melihat ke arah Tang San. Mereka telah lama mengetahui bahwa Xiao Wu adalah makhluk roh, dan mereka juga tahu bahwa Tang San datang ke Akademi Shrek untuk mendapatkan cincin roh dan tulang roh Xiao Wu. Sekarang Xiao Wu ingin mengambil Lovesick Heartbroken Red yang dapat menekan semangat Soulbeast. Setelah meminumnya, tidak ada bedanya dengan orang normal. Setidaknya orang luar tidak akan pernah melihat identitas Xiao Wu. Tang San mengetahui semua ini, dan wajar jika ingin berhenti berpikir seperti ini. Aku khawatir Tang San akan menghentikan Xiao Wu menelan siang si patah hati di detik berikutnya. Benar saja, Tang San berkata dengan keras pada saat berikutnya. Xiao Wu, jangan sentuh merah patah hati yang sakit cinta ini. Jangan, Suran telah menipumu sepanjang waktu. Hanya aku yang dengan tulus berbuat baik padamu. Tang San berkata dengan nada selembut mungkin. Setelah melihat wajah lembut Xiao Wu, hatinya melembut sepenuhnya. Xiao Wu, gadis yang cantik sekali. Dalam hatinya, Xiao Wu adalah gadis tercantik di dunia. Dia hanya diculik oleh Suran dan tersesat untuk sementara waktu. Haha, Tang San, menurutmu apakah aku akan mempercayaimu? Suran adalah orang terdekatku. Dan siapa kamu? Aku telah mengetahui konspirasi dan trikmu, dan sekarang kamu masih bertindak di sini. Wu Xin sangat marah, menatap Tang San dengan dingin, lalu terjun ke pelukan Suran. Dia tidak ingin merusak suasana hatinya dan Suran karena kedatangan Tang San. Dia hanya bisa melepas hal-hal indah seperti Acacia Heartbroken Red dengan hati yang tulus. Tang San datang ke sini, jelas berusaha mencegahnya melepas Lovesick Heartbroken Red. Dia tidak akan pernah membiarkan Tang San berhasil. Akting, Xiao Wu, kamu salah paham, aku tidak pernah menipumu, dan aku tidak pernah melakukan apapun terhadapmu. Sebaliknya, Suran memiliki banyak omong kosong, dan ada banyak kebenaran di mulutnya. Dengan kata-kata Xiao Wu, Tang San hanya merasa hatinya akan hancur. Sepertinya ada pisau tajam di hatinya yang terus bergerak. Rasa sakit di hatinya meningkat setiap kali dia memukul. Suran, apakah ini sup yang dituangkan untuk Xiao Wu? Mengapa Xiao Wu mengikutinya dengan putus asa? Bahkan Xiao Wu mengizinkan Suran membuka harem, dan Wu membaca untuk melayani Suran dengan begitu banyak gadis. Apa ini? Apakah ini Xiao Wu yang pernah dia kenal? Apakah ini masih Xiao Wu yang mengikutinya dan memanggil saudaranya? Saat ini, air mata memenuhi matanya. Dia teringat saat dia dan Xiao Wu tinggal di Notting Chol Lege sebelumnya. Meskipun dia tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya apa-apa pada saat itu, dia bisa pergi ke sekolah bersama Xiao Wu. Kali ini adalah saat terbaik dalam hidupnya. Tapi, sekarang, semua itu tidak bisa kembali lagi. Xiao Wu ditipu oleh Suran, Xiao Wu bahkan berpikir dia ingin menyakitinya. Haha, Tang San. Xiao Wu mencibir, melihat penampilan Tang San yang canggung, hanya untuk berpikir dia sangat lucu. Jika bukan karena Suran yang mengatakan, jangan biarkan dia menceritakan hal-hal menjijikkan yang dilakukan Tang San, dia pasti sudah lama menggunakan ini untuk menyangkal Tang San. Tapi juga, Tang San dan dia adalah orang-orang dari dua dunia. Dia dan Suran baik-baik saja, apa hubungannya Tang San dengannya? Jika Tang San tidak dengan sengaja mempengaruhi mereka sekali atau dua kali, dia bahkan tidak akan berkomunikasi dengan Tang San. Xiao Wu, jangan sentuh ketegangan patah hati yang disebabkan oleh cinta ini.
Bagaimana kalau kita membicarakan hal-hal di antara kita secara perlahan di masa depan? Tang San melihat ekspresi menjijikkan Xiao Wu saat dia memandangnya seperti orang jahat. Rasakan sakitnya hatiku dan tidak bisa bernapas. Tapi dia tetap berbicara dengan Xiao Wu dengan wajah lembut. Semua ini adalah kesalahan Suran, dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Wu. Bukan. Akasia merah patah hati adalah rumput peri yang diberikan Suran kepadaku. Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku tidak menyentuhnya? Dan jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, itu tidak lebih dari menelan warna merah patah hati yang serupa ini. Setelah itu, identitasku akan dirahasiakan, dan kamu tidak akan bisa menggunakan metode jahatmu saat itu. Xiao Wu berkata dengan dingin. Pikiran Tang San telah lama terlihat. Dia sedingin es dan cerdas, dan telah hidup selama 100.000 tahun. Bagaimana kebijaksanaannya bisa dibandingkan dengan orang biasa? Dia bisa melihat pikiran Tang San yang sebenarnya dalam sekejap. Tang San, aku tidak menyangka kamu begitu terobsesi sampai sekarang. Sebelumnya, kamu mengirim seseorang ke Akademi Shrek untuk membunuhku dan Xiao Wu. Jika aku tidak menggunakan metode rahasia dalam hidupku dan lolos dari bencana, Xiao Wu dan aku mungkin sudah mati sekarang. Sekarang kamu berpikir untuk menghentikan Xiao Wu. Menelan rumput abadi. Tang San, apa lagi yang tidak bisa kamu lakukan? Suran melihat pemandangan ini dan hampir tertawa seperti babi. Tapi tidak baik tertawa dalam adegan serius ini. Suran menahan senyumnya dan merasa tidak nyaman. Jika Xiao Wu dan yang lainnya memperhatikan saat ini, mereka akan menemukan bahwa ekspresi Suran sedikit aneh. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak akan meragukan Suran. Suran adalah kekasih mereka, meskipun mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri, tidak mungkin untuk tidak mempercayai Suran. Pada saat ini, selain Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Suking juga memelototi Tang San. Memikirkan Tang San memanggil ayahnya Tang Hao untuk mengejar Suran dan Xiao Wu, mereka sangat marah. Jika bukan karena Tang San yang menelepon Tang Hao terakhir kali, bagaimana mungkin Suran mengalami kecelakaan? Suran, kamu meludahkan darah. Kapan aku menemukan seseorang untuk membunuhmu? Wajah Tang San tercengang, dan terjadilah kemarahan yang sangat besar dalam sekejap. Suran memfitnahnya lagi. Kapan dia menemukan seseorang untuk membunuh Suran dan Xiao Wu? Terakhir kali, Suran tiba-tiba menjadi lebih kuat dan bertarung dengan pria kuat lainnya. Meskipun dia berharap Suran akan mati, dia tidak tahu siapa yang melawan Suran. Kelumpuhan. Dia hanyalah orang biasa yang lahir di desa jiwa suci dan dibesarkan di Universitas Notting. Jika dia memiliki kemampuan yang hebat dan memiliki orang yang kuat di belakangnya, apakah dia masih kekurangan material senjata tersembunyi? Apakah dia masih tidak bisa membuat senjata tersembunyi yang halus itu? Dia mengerti, Suran telah mendiskreditkannya. Tidak peduli siapa yang menembak Suran, Suran akan selalu menghubungkan hal-hal itu dengannya. Dia mungkin menjadi kambing hitam bagi banyak orang sekarang. Memikirkan hal ini, Tang San mau tidak mau ingin muntah darah. Dia, Tang San, adalah seorang jenius tiada taraf dengan jiwa seni bela diri kembar. Bagaimana dia bisa menjadi manusia pot sekarang? Suran, jangan bicara dengan penjahat tercela dan tidak tahu malu ini. Tang San bukanlah hal yang baik. Apa gunanya berbicara dengannya? Xiao Wu berkata dengan dingin, telapak tangannya menghadap penyakit cinta di depan hatinya yang patah. Merah pergi. Bukankah Tang San tidak ingin dia meminum Acacia Heartbroken Red? Dia ingin melakukan ini. Tidak ada yang lain, hanya melampiaskannya untuk Suran. Tang San menyebabkan Suran menderita begitu banyak kerusakan, dia belum menyelesaikan rekeningnya dengan Tang San. Tidak, Xiao Wu, jangan. Kamu tidak boleh menelan Acacia Heartbroken Red. Xiao Wu, kamu harus percaya padaku, jika kamu meminum Acacia Heartbroken Red, kamu akan menyesalinya. Suran tidak sebaik yang kamu kira. Dia adalah iblis.
Kamu tidak tahu betapa menyedihkannya Suran menindasku. Tingkat kultivasiku dihancurkan oleh Suran di banyak tingkatan. Guruku bahkan lebih buruk lagi. Jatuh ke bawah, ini membuatnya dengan harga diri yang kuat hampir gila. Saya membujuknya sejak lama untuk membuatnya merasa lebih baik. Tang San berkata dengan bingung, menjadi bingung. Hah, aku tahu orang seperti apa Suran yang lebih baik darimu. Dan aku lebih tahu orang seperti apa dirimu. Gurumu bukanlah orang yang baik sepertimu. Xiao Wu berkata dengan nada menghina, tidak lagi melihat ke arah Tang San. Tidak peduli betapa benar dan menyedihkannya penampilan Tang San, dia hanyalah seorang aktor yang bisa berakting. Suatu kali, dia berpura-pura berada di hadapannya selama 6 tahun. Tang San, siapa yang tahu cara berpura-pura? Bagaimana dia bisa mempercayainya lagi? Memikirkan hal ini, mata Xiao Wu mulai surut, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Dia akan melepas Lovesick Heartbroken Red. Acacia Heartbroken berbeda dengan rumput peri lainnya. Ada sebuah batu yang sangat berat bernama Wujue di bawah akar akasia patah hati. Hanya setelah Acacia Heartbroken Red mengenali Tuhan, barulah ia dapat dipetik dari batu Wujue. Jika batu itu dihancurkan secara paksa, Acacia Heartbroken Red akan kehilangan khasiatnya. Suran, aku mencintaimu, bisik Xiao Wu, memikirkan adegan dengan Suran di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Suran adalah orang yang sempurna di hatinya. Dia masih seekor binatang, kaisar dari makhluk jiwa, dan kaisar memiliki perintah, dan makhluk jiwa dunia tidak berani mematuhinya. Tidak, jangan, aku tidak mengizinkan. Melihat Xiao Wu akan memilih Acacia Heartbroken Red, Tang San meraung. Dia langsung melepaskan jiwa bela dirinya, menggunakan bayangan hantu, rumput biru perak di tubuhnya bergerak menuju patah hati yang jatuh cinta di tangan Xiao Wu dengan seluruh kekuatannya. Dia gila. Dengan dia di sini hari ini, dia tidak boleh membiarkan hal tragis seperti itu terjadi. Kehidupan Tang San-nya pasti tidak begitu menyedihkan. Sangat mustahil bagi gadisnya sendiri untuk menelan sakit cinta yang patah hati kepada orang lain. Sangat mustahil bagi Xiao Wu untuk mengambil Acacia Heartbroken Red. Ya, Xiao Wu tidak bisa tanggung-tanggung jika ingin memilih Acacia Heartbroken Red. Kemudian dia mencoba yang terbaik untuk mengganggu Xiao Wu. Selama hati Xiao Wu sedang bingung sama sekali, mustahil bagi Xiao Wu untuk melepas Lovesick Heartbroken Red. Dia dan Xiao Wu telah bersama selama 6 tahun, meskipun Xiao Wu sekarang tidak terlalu menyayanginya. Tapi setelah 6 tahun satu sama lain, dia tidak percaya bahwa pemandangan 6 tahun ini bahkan tidak bisa membuat hati Xiao Wu bergetar. Ini akan segera datang. Xiao Wu milikku, Xiao Wu. Mata Tang San membelalak, dan ada banyak mata merah di pupilnya. Ada sedikit kejutan di hatinya, dan tanaman anggur biru peraknya hampir mendekati mabuk cinta Xiao Wu. Namun, saat ini, Suran menembak. Pada saat Tang San sangat bersemangat, Suran langsung menembak, menghancurkan harapan terakhir di hati Tang San. Sedetik sebelum Tang San mendekati Acacia Broken Heart, Suran mengusir Tang San. Kekuatan Tang San hanya setingkat master roh yang hebat. Di mata Suran, jika dia tidak menggunakan senjata tersembunyi, dia tidak akan sekuat Su Qing dan yang lainnya. Engah. Tang San menyemprotkan darah ke udara, lalu membentur dinding ruangan, dan jatuh ke tanah dengan keras. Seiring dengan kehancuran bersama, ada juga hati Tang San. Ketika Tang San penuh harapan, Suran tiba-tiba muncul untuk menghentikannya, dan pukulan terhadapnya terlalu besar. Naik turunnya psikologis membuat Tang San merasa gila. Suran, kamu tidak boleh mati. Aku bertarung denganmu. Tang San bangkit dari tanah dan bergegas menuju Suran dengan panik, tetapi ditendang lagi oleh Suran. Tang San, apakah kamu pikir kamu adalah Tang San yang sama sebelumnya? Tidak, kamu hanya sampah sekarang. Basis budidaya mana yang tidak lebih tinggi dari kamu di Akademi Shrek? Dan bahkan jika tingkat kultivasi Anda meningkat, apa yang dapat Anda lakukan?
Yang Mulia Jiwa, Sekte Jiwa, Raja Jiwa. Di mata saya, tidak lebih dari itu. Suran memandang Tang San di depannya dan berkata dengan nada menghina. Belum lagi Tang San hanyalah seorang guru jiwa yang hebat, bahkan jika dia menjadi Raja Jiwa. Kekuatan apa yang dimiliki Tang San untuk berpura-pura berada di depannya? Bagaimana jika Tang San menyempurnakan senjata tersembunyi yang kuat? Kecuali ada 10 senjata tersembunyi di depan Sekte Tang, senjata mana yang bisa melukainya? Adapun 10 senjata tersembunyi dari Sekte Tang, Tang San sekarang juga tidak akan bisa memperbaikinya. Hanya ketika kekuatan Tang San di masa depan menjadi lebih kuat dan pemahamannya lebih tinggi, barulah mungkin untuk sepenuhnya memahami senjata tersembunyi dari 10 besar Sekte Tang. Saat itu dia tidak tahu lagi seberapa kuatnya dia. Kecepatan peningkatan kekuatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan peningkatan Tang San, jadi apa yang bisa digunakan Tang San untuk melawannya? Suran, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bertarung denganmu. Mulai sekarang, selama aku masih hidup, aku ingin kamu mati. Tang San meraung dan bangkit dari tanah lagi. Matanya merah darah, dan air mata darah mengalir dari rongga matanya. Ada kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Bahkan saat ini, semua ini mungkin direncanakan oleh Suran. Suran hanya ingin dia melihat bayi Xiao Wu membuatnya patah hati. Suran sengaja ingin mempermalukannya. Suran sengaja menginjak-injak harga dirinya. Wah, Suran ingin memperkosa Xiao Wu-nya. Mengapa Suran sengaja mengajaknya? Tapi semua ini tidak penting lagi. Di masa depan, Suran akan menjadi musuh seumur hidupnya. Selama dia masih hidup, dia hanya memiliki satu tujuan, membunuh Suran. Kekuatanmu tidak cukup. Suran memandang Tang San, yang bergegas ke arahnya lagi, dan berkata dengan nada meremehkan. Setelah memudarkan lingkaran cahaya protagonis, Tang San tidak lebih dari itu. Sama seperti Dai Mubai, dengan aura protagonis, semua kotorannya bisa tersapu bersih, itu konyol. Hal yang sama juga berlaku pada Tang San. Jika dia bukan protagonis dan tidak memiliki banyak aura, berapa nilainya? Sejarah ditulis oleh para pemenang. Dia memang tidak tahu malu, tapi maaf, di pesawat ini, sekarang dia adalah pemenang terus-menerus. Dia datang ke dunia ini untuk menutupi langit dengan satu tangan. Apa yang bisa dilakukan Tang San? Untuknya, Xiao Wu hanyalah awal dari segalanya. Dia ingin perlahan-lahan mengambil semuanya dari Tang San. Bibinya Tang Yuehua, sepupunya Bai Chen Xiang, 4 keluarga atribut utamanya, dan pendukungnya Hao Tianzong, segala sesuatu tentang dirinya akan dipegang oleh Suran. Dan dia harus mengungkap wajah asli guru dan ayahnya selangkah demi selangkah. Dia ingin memberitahu Tang San bagaimana ayahnya Tang Hao menipu ibunya. Dia ingin memberitahu Tang San bagaimana gurunya memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan. Dia hanya ingin Tang San putus asa selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, memukul Tang San hanyalah kesenangan langka yang bisa dia temukan di benua ini. Suran memperhatikan Tang San dengan terburu-buru berlari ke arahnya, sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan langsung meraih bahu Tang San dan membantingnya ke tanah, lalu langsung menginjak punggung dan lehernya. Pada Tang San dan Xiao Wu saat ini tidak berjauhan, hanya berjarak setengah meter. Suran ingin Tang San menontonnya dengan matanya sendiri, menyaksikan Xiao Wu melepaskan cintanya yang patah hati untuknya. Tang San akan menjadi gila saat itu. Bagaimanapun, Xiao Wu pada saat itu hanya menatap dia. Kecantikannya yang begitu sederhana mampu membuat hati banyak orang tergerak. Dan Xiao Wu seperti ini hanya miliknya. Sudan, jadi apa yang diperhitungkan Tang San? Xiao Wu, jangan. Ah, Suran, dasar binatang. Tang San diinjak oleh Suran, meronta dengan gila-gilaan, tapi dia tidak bisa meronta. Jiwa bela diri utama Tang San saat ini hanyalah rumput perak biru, dan hanya basis budidaya dari master jiwa yang hebat.
Dan budidaya Suran telah langsung mencapai level 40. Kesenjangan kekuatan Tang San dan Suran terlalu besar. Bagaimana mereka bisa membebaskan diri di bawah tubuh Suran? Namun, sepertinya dia mendengar panggilan Tang San, mengingat saat-saat bersama Suran, mencari jejak kebahagiaan, dan langsung membuka matanya. Dia tersenyum lembut pada Suran, senyuman itu menutupi segalanya di seluruh ruangan. Bahkan Su Suking dan Ning Rongrong terkejut melihat senyuman ini. Senyuman itu begitu murni dan tanpa celah, mewakili senyuman paling bersih dari seorang gadis. Xiao Wu, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu akhirnya mengerti bahwa Suran adalah iblis? Tidak apa-apa jika kamu bangun, tidak apa-apa jika kamu bangun. Tang San melihat Xiao Wu bangun dan membuka matanya, berpikir bahwa Xiao Wu tidak tahan dengan situasinya yang menyedihkan. Saya khawatir Xiao Wu memandangnya dengan cara yang menyedihkan, dan teringat bahwa mereka telah bersama 6 tahun yang lalu, jadi dia memutuskan untuk tidak menyerap strain akasia ini. Tang San sepertinya telah mengambil keputusan terakhir dan menatap Xiao Wu penuh harap. Jika Xiao Wu bangun, dia siap untuk kembali padanya. Maka semua keluhan yang dideritanya juga sepadan. Namun, di detik berikutnya, Tang San langsung tercengang. Tubuhnya yang berjuang mati-matian tetap tidak bergerak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri. Kesedihannya lebih besar dari pikirannya. Tang San kini dalam kondisi sekarat. Karena Xiao Wu sedang menginjak mulut Tang San saat ini, menutup mulut Tang San. Tang San, tidakkah kamu ingin mengganggu penyerapan rumput abadiku? Sekarang aku akan membiarkanmu melihat, bahkan jika ada gangguanmu, aku bisa menyerapnya. Hubunganku dengan Suran bukan kamu. Itu bisa dihancurkan hanya dengan beberapa patah kata, kata Xiao Wu. Setelah kata-kata itu, mata Xiao Wu menatap Suran dengan erat. Kemudian kekuatan roh bergerak dengan cepat, Xiao Wu mendesak ki dan darahnya. Bibir cerinya terbuka sedikit, dan seteguk darah disemprotkan ke kelopak Acachia Heartbroken yang merah dan berdarah. Segera setelah itu, di bawah pandangan semua orang, Acachia Broken Heart memisahkan diri dari Wu Juesi dan jatuh ke tangan ramping Xiao Wu. Xiao Wu dalam adegan ini begitu cantik, dengan sedikit rona merah di wajah cantiknya, dan tidak ada yang bisa melihat seberapa dalam kasih sayang di mata indah itu. Suran, aku mencintaimu. Xiao Wu berkata dengan lembut, dengan nada kasih sayang yang kuat. Dia tidak bisa menahannya lagi. Lengan rampingnya langsung mengaitkan leher Suran, dan langsung memberikan ciuman yang harum. Mata Tang San kusam, menyaksikan pemandangan ini. Tetesan darah dan air mata mengalir dari rongga matanya. Tang San menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong. Darah dan air mata mengalir dari matanya. Kenapa dia berakhir seperti ini? Dia terlahir kembali, membawa aksi Sekte Tang. Suan Tian Baolu terlahir kembali, dan setelah kelahiran kembali dia juga memiliki roh kembar. Dengan cara ini, dia seharusnya berdiri di puncak gunung dan melihat segalanya. Tapi kenapa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Suran, penduduk asli benua Douluo? Dia memiliki roh kembar, sedangkan Suran tidak. Dia memiliki keterampilan Sekte Tang, sedangkan Suran tidak. Dia memiliki senjata tersembunyi yang halus, tetapi Suran juga tidak memilikinya. Mengapa ada kesenjangan besar antara dia dan Suran? Mengapa? Mata Tang San menatap putus asa pemandangan ini. Suran sedang mencium Xiao Wu. Tangan kiri Suran memegang erat kepala Xiao Wu, membuat mereka berciuman lebih erat, sementara tangan lainnya tidak jujur. Bergerak naik turun di pantat belakang Xiao Wu, dia tidak peduli tentang apapun. Wajahnya yang marah memerah, niat membunuh dan kebencian di matanya tidak menjadi rahasia lagi. Dia berjuang dengan panik untuk bangkit dari tanah. Dia bisa melihatnya dengan jelas, Suran sedang mempermainkannya. Suran meraih miliknya wanita dan bermesraan dengan Xiao Wu di depannya. Semua ini untuk mempermalukannya. Suran hanya ingin menginjak-injak martabatnya sebagai seorang pria. Saat ini, Suran mencium Xiao Wu, dan melihat ekspresi Tang San dengan mengejek di kakinya.
Saling memandang, Tang San melihat jejak penghinaan dan permainan di mata Suran, dan dia berjuang lebih gila lagi. Hari ini, bahkan jika dia bukan lawan Suran, dia akan melawan Suran. Dia, sebagai seorang pria, jelas tidak mudah untuk dikalahkan. Bukankah Suran hanya ingin melihatnya putus asa dan menderita? Dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah membiarkan Suran berhasil. Bahkan jika dia kehilangan semangat untuk bertarung, apa yang akan terjadi? Xiao Wu lakukan mulai sekarang. Suran hanya akan merobohkan tubuhnya, tetapi Suran tidak akan pernah bisa merobohkan hatinya. Melihat mata Tang San yang marah, Suran langsung menginjak pita suara di lehernya, dan Tang San bahkan tidak bisa mengeluarkan suara senandung. Hanya bisa menyaksikan ciuman Suran dan Xiao Wu. Baiklah, Xiao Wu, pergi dan serap rumput peri. Untuk waktu yang lama, bibirnya pecah. Suran dengan lembut mengusap rambut panjang Xiao Wu. Nilai Lovesic Heartbroken Red adalah yang terbaik di antara semua rumput peri. Bagaimanapun, Acacia Heartbroken Red memiliki banyak keterbatasan, dan spiritualitasnya tidak sebanding dengan makhluk abadi lainnya. Rerumputan peri rongrong dan suking paling banyak hanya dapat membuat mereka menembus level ke-6 atau ke-7, tetapi rumput peri Xiao Wu dapat membantunya meningkatkan level yang cukup untuk membuatnya mencapai level 40. Dalam karya aslinya, Xiao Wu gagal menelan rumput peri ini pada tahap awal, yang menyebabkan tragedi selanjutnya. Sekarang dia secara alami tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Suran, bolehkah aku memakannya? Rumput peri ini adalah kesaksian cinta kita, dan aku tidak tega memakannya. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menahan ketegangan patah hati yang disebabkan oleh cinta di depannya. Setelah dia membiarkan Xiangxi patah hati untuk mengenali Tuhan, dia sepertinya memiliki hubungan yang aneh dengan rumput peri ini. Rerumputan peri ini seolah menjadi kesaksian cintanya pada Suran, membuatnya enggan menghancurkannya. Gadis bodoh, rumput abadi ini memiliki kecerdasan. Jika kamu menelan rumput abadi ini, dia dan kamu bisa menjadi satu. Ini adalah hal yang baik untukmu. Dan selama kamu menelan Xianqiao ini, tidak ada yang akan menemukan identitasmu lagi. Petik 2. Bahkan jika Tang San ingin menuangkan air kotor padamu lagi, tidak ada yang akan mempercayainya. Suran membuat sketsa senyuman di sudut mulutnya, menatap Tang San di kakinya, dan memercikkan air kotor ke Tang San dengan tidak hati-hati. Hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah hal yang tidak diketahui. Bagi Tang San, meskipun Suran sangat kuat, dia dapat fokus pada kultivasi siang dan malam. Tetapi hanya karena kesalahpahaman antara dirinya dan Xiao Wu, hal yang tidak dapat disentuh seperti ini, dia merasa sangat putus asa. Karena hingga saat ini, dia belum mengetahui kenapa sikap Xiao Wu terhadapnya tiba-tiba menjadi begitu buruk. Dia tahu bahwa Suran menjadikannya kambing hitam lagi kali ini, tetapi dia tidak berdaya. Hanya dengan mengetahui gejalanya barulah obat yang tepat bisa diresepkan. Tapi apa yang diketahui Tang San? Dia hanya tahu ada kesalahpahaman antara dia dan Xiao Wu. Dia hanya tahu bahwa Suran telah mendiskreditkannya, membuat kesannya di benak Xiao Wu semakin buruk. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Benar, Xiao Wu juga melirik Tang San sambil berpikir. Setelah mencium Suran untuk waktu yang lama, dia hampir melupakan Tang San. Lagi pula, selain menyebalkan, Tang San tidak punya hal lain yang layak untuk diperhatikannya. Dalam hidupnya, dia hanya perlu peduli pada Suran. Segala sesuatu yang lain tidak penting, tapi berapa nilai Tang San? Suking, kamu juga menelan rumput peri. Rongrong dan aku melindungi hukum untukmu. Suran berkata pada Zhu Suking. Ya, Zhu Suking mengangguk, lalu duduk bersila dengan Xiao Wu dan mulai menelan rumput peri. Tapi Tang San sudah mati rasa saat ini, dan dia sangat sedih saat melihat Xiao Wu berlutut dan menyerap Acacia Broken Heart. Dia tahu bahwa Xiao Wu telah sepenuhnya diubah oleh Suran sekarang. Kecuali dia membunuh Suran di masa depan, jika tidak,
mantan Xiao Wu tidak mungkin kembali. Suran, mata Tang San sangat menjijikkan. Aku khawatir. Su Suking dan Xiao Wu pergi untuk memurnikan rumput peri. Ning Rongrong datang, berbaring di pelukan Suran dan berkata. Bahkan dia tahu bahwa mata Tang San memiliki niat membunuh. Ini juga membuatnya merasa marah di dalam hatinya. Apakah Tang San tidak tahu malu? Tang San menyerang Suran dan Xiao Wu berkali-kali. Kali ini, dia mencoba menghancurkan penyerapan Xiao Wu terhadap Lovesic Heartbroken Heart. Dia melakukan begitu banyak hal buruk dan bahkan mengambil postur tubuh yang lemah seolah-olah Suran mengganggunya. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Xiao Wu selalu menyuruhnya untuk tidak mempercayai Tang San. Xiao Wu selalu memberitahunya bahwa Tang San adalah seorang aktor, dan Tang San selalu suka berpura-pura. Dia sedikit bingung sebelumnya, tapi sekarang dia memahaminya. Tang San masih agresif ketika dia menendang pintu dan mendobrak masuk, seolah-olah dia akan membunuh Suran. Sekarang tampilannya menjadi menyedihkan lagi. Jika dia tidak menyaksikan semua ini, saya khawatir Suran akan menindas Tang San. Suran sangat baik, jujur, dan baik hati. Semua yang dia lakukan sangat benar. Bagaimana dia bisa menindas Tang San? Namun, Tang San juga memanggil ayahnya Hao Tian Douluo, hanya untuk membunuh Suran dan Xiao Wu. Suran, atau aku akan membiarkan kakek Jian dan yang lainnya melindungimu. Kakek Jian pasti tidak kalah dengan orang itu. Ning Rongrong cemberut. Terakhir kali Suran berkata, dia hanya memukul mundur Hao Tian Douluo, tetapi tidak membunuhnya. Oleh karena itu, dia khawatir Hao Tian Douluo akan kembali dan bertindak atas nama Suran. Dari novel Douluo hingga menangkap Dewi temukan bab terbaru. Tidak, bagaimana kalau membunuh ayam dengan palu godam? Suran menggelengkan kepalanya. Tang Hao tidak lagi takut sekarang. Setelah memotong tangan dan kakinya, dia mematahkan tangan dan paha belakang tangan dan kaki Tang Hao yang utuh. Dia tidak percaya bahwa Tang Hao dapat menimbulkan badai lainnya. Bahkan jika dia memperbarui otot tangan dan paha belakangnya lagi, seluruh hidupnya akan sama. Tapi dia berharap Tang Hao bisa ceria, jika tidak, itu akan menjadi tidak ada artinya. Di masa depan, dia akan membawa bayinya Ayin untuk menemukannya. Pada saat itu, dia masih harus menunjukkan beberapa gelombang kepada Tang Hao. Jika Tang Hao hancur, itu tidak akan menyenangkan. Bagaimana kabar Ayin? Suran bertanya. Sekarang Ayin selalu menjaga Xiao Wu dan ketiga gadis itu. Gadis itu penuh perhatian, jadi tentu saja dia tidak akan sebesar dia. Saudari Ayin, bagus sekali. Dia sering bermain dengan kita. Ning Rongrong Jiao berkata sambil tersenyum. Oh, ayo kita pergi menemui Ayin nanti. Suran tersenyum dan menatap Tang San di kakinya. Tang San juga menatap Suran dengan getir. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Wu dan yang lainnya, setiap penampilan dan bakatnya begitu luar biasa, mereka lebih suka menjadi wanita kecil di depan Suran dan bahkan bersedia bekerja sama dengan orang lain. Suran tercela dan tidak tahu malu, status apa yang dia miliki untuk menarik mereka. Tang San, lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Demi semua teman sekelas, aku melepaskanmu. Kuharap kamu akan lebih menarik lain kali, kata Suran sambil menendang Tang San keluar dari pintu. Dia juga tidak ingin menyalahgunakan Tang San terlalu keras, ada tantangan yang lebih sulit menunggunya di masa depan. Jika hal itu tiba-tiba membuatnya putus asa, di mana dia bisa menemukan lawan sebaik itu di masa depan. Dai Mubai mungkin kedinginan sekarang, dan Tang Hao juga cacat. Hanya Tang San dan Yu Xiaogang yang bisa membuatnya tertarik. Dia tentu saja tidak ingin Tang San pergi secepat ini. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugasnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh hadiah tugas, 1000 poin keterampilan, dan cincin roh 5000 tahun. Keterampilan jiwa adalah pedang penghancur.
Tuan rumah akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang penghancur ini untuk memahami asal mula kehancuran itu. Dewa penghancur telah menguasainya, dan bahkan menunggu. Setelah tuan rumah menjadi dewa, dia masih bisa menguasai kekuatan penghancur. Ding, setelah penyelesaian, tuan rumah saat ini memiliki total 5.100 poin keterampilan. 4 cincin roh tuan rumah berumur 6.300 tahun, 1.600 tahun, 13.000 tahun, dan 5.000 tahun, kata Miss System. Mari kita buat semua cincin jiwa menjadi 10.000 tahun. Suran berkata, sekarang basis budidaya sekte jiwanya memiliki kemampuan untuk membela diri, jadi dia tidak perlu terlalu menahan bakatnya. Meskipun dia sangat membutuhkan poin keterampilan untuk meningkatkan basis budidaya bentuk binatang jiwanya, poin keterampilan tidak begitu terakumulasi. Bukankah dia akan bisa bertindak lebih baik di masa depan jika dia memiliki 4 cincin roh 10.000 tahun? Menjemput gadis saat itu jauh lebih mudah. Mendapatkan poin keterampilan juga jauh lebih sederhana. Oke. Cincin roh 1.000 tahun telah ditambah sepenuhnya menjadi 10.000 tahun. Setelah selesai, tuan rumah masih memiliki 3.300 poin keterampilan. Saat suara Miss System turun, suara pecahnya cangkang terdengar, dan aura ketakutan terpancar dari tubuh Suran. Nafas itu sebenarnya tidak lebih buruk dari jiwa bijak manapun. Dan basis budidaya Suran segera meroket pada saat cincin roh keempat tiba. 41 tingkat, tingkat 42, 43 tingkat, budidaya Suran telah meroket. Suran, Ning Rongrong menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, mulutnya melebar, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak mengerti, mengapa tingkat kultivasi Suran tiba-tiba melonjak. Suran belum menelan rumput peri sekarang, bagaimana basis budidayanya bisa meningkat begitu cepat? Dan mengapa nafas Suran begitu buruk? Itu sebenarnya memberinya perasaan yang sama seperti menghadapi orang-orang kuat di sekte tersebut. Namun segera, ekspresi terkejut di wajah Ning Rongrong perlahan menghilang. Ning Rongrong mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap wajah Suran. Suran selalu memiliki beberapa tempat misterius di tubuhnya. Menguasai metode rahasia yang secara instan dapat memiliki kekuatan puncak seluruh benua. Anda dapat menulis puisi yang dapat dengan cepat memasuki kondisi pencerahan yang jarang terjadi dalam 1 abad, dan sekarang Suran telah secara langsung menerobos begitu banyak basis kultivasi dengan santai. Saat ini pintu Suran, Flander, Li Yusong, Zhao Wuqi, Cao Xinsao, Yu Xiaogang dan guru akademi Shrek lainnya serta Oscar dan Ma Hongjun semuanya bergegas menuju asrama Suran. Tentu saja mustahil bagi Suran untuk kembali ke akademi tanpa menyadarinya. Suran akhirnya kembali, dan hatiku bisa tenang. Senyuman lega muncul di wajah Flander. Suran adalah seorang jenius paling luar biasa yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Bakatnya jauh melampaui siapapun di daratan. Jika orang jenius seperti itu mengalami kecelakaan di tangan akademi Shrek mereka, maka dia akan menjadi orang berdosa di seluruh benua. Meskipun Suran meninggalkan mereka dengan kalimat yang meyakinkan sebelum pergi, dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, siapa yang tahu jika kata-kata Suran sengaja membuat mereka lega. Dan sekarang dia masih berpikir untuk mengandalkan Suran untuk mengungkap wajah asli Yu Xiaogang di depan Erlong. Jika sesuatu terjadi pada Suran, dia tidak bisa membuat Erlong percaya bahwa Yu Xiaogang telah berbohong padanya. Saat ini, dia bisa melihatnya. Suran, anak ini penuh dengan air yang buruk. Dia pasti bisa mengatasi jebakan Yu Xiaogang. Tepat ketika mereka hendak berjalan keluar asrama Suran, mereka melihat ada gerakan. Pintu asrama Suran terbuka lebar, dan ada tanda-tanda perkelahian. Segera setelah mereka melihat sosok terbang keluar dari kamar Suran, itu adalah Tang San. Tang San diusir oleh Suran dan menabrak pohon besar di luar. Rasa sakit yang menusuk datang dari punggungnya, membuatnya menjerit. Lebih saner, ada apa denganmu? Yu Xiaogang memandang Tang San, wajahnya berubah liar.
Bagaimana muridnya yang berharga, Tang San, menjadi seperti ini. Saat ini, sudut mulut Tang San penuh dengan darah, dan ada beberapa jejak kaki di wajahnya. Jelas sekali bahwa Tang San baru saja mengalami penyiksaan tanpa akhir di kamar Suran. Suran, aku, Tang San, aku tidak akan membunuhmu dalam hidup ini. Aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Tang San tidak membalas kata-kata Yu Xiaogang, tapi meraung dengan marah. Dia melihat ke pintu asrama Suran, dan kemarahan serta kebencian di hatinya terus berlanjut. Tidak dapat ditahan, dia meraung sambil memuntahkan darah merah. Suran telah diinjak sebelumnya, dan bahkan tidak dapat berbicara. Sekarang setelah dia memulihkan tubuhnya yang bebas, kebencian dan keluhan yang selama ini terpendam di dalam hatinya meledak, membuat wajah mudanya sedikit berubah. Namun, dia tidak berani memasuki pintu asrama Suran. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Suran sekarang, jelas bahwa dia hanya akan menemui jalan buntu jika berhadapan langsung dengan Suran sekarang. San kecil, ada apa? Apa yang terjadi? Wajah Yu Xiaogang menjadi muram, dan hatinya sangat dingin. Hanya saja dia yang begitu tenggelam dalam pikirannya tidak menunjukkan amarahnya. Melihat Tang San terbang keluar dari kamar Suran dengan sangat menyedihkan, dia bukanlah babi, dan tentu saja tahu bahwa Suran pasti telah menindas murid berharganya lagi. Hal ini membuatnya merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Apakah Suran mencari kematian? Pernah melawan tuan dan muridnya. Basis budidaya Suran saat ini jatuh ke bawah. Suran sedang mencari kematian. Suran hanyalah seorang anak laki-laki berbulu. Dengan sedikit bakat, dia tidak bisa melanggar hukum. Apa yang dia ketahui sebagai seorang pemuda? Sebelum tumbuh menjadi seorang yang kuat pemain, semua bakat dan semua kekuatan adalah omong kosong. Selain itu, Suran mungkin belum mengetahui identitasnya. Suran berpikir bahwa dia Yu Xiaogang hanyalah ahli teori sederhana. Faktanya, dia masih memiliki identitas menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah putra penguasa kontemporer dari Sekte Blue Power Overlord, tetua Aula Wuhun, pria favorit Bibi Dong, dan kekasih dekan Akademi Blue Overlord yang mereka tuju. Apa yang digunakan Suran untuk melawannya? Setelah menunggu beberapa hari untuk pergi ke Akademi Blue Tyrant, Erlong mungkin akan menyerahkan kendali Akademi Blue Tyrant kepadanya berdasarkan perasaan Erlong padanya. Dia pasti akan membuat Suran terlihat baik saat itu. Tidak peduli seberapa kuatnya Suran, tidak peduli betapa berbakatnya dia harus menghormati gurunya. Guru, saya baik-baik saja. Setelah beberapa kali mengaum, suasana hati Tang San berangsur-angsur menjadi tenang, dan kebencian serta kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya menjadi tenang. Penghinaan yang dibawa Suran kepadanya, dan penghinaan yang diberikan Suran kepadanya, akan selalu dia ingat di dalam hatinya. Saat dia besar nanti, dia akan membiarkan Suran membayar utangnya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan merebut kembali Xiao Wu, tetapi juga merebut segala sesuatu tentang Suran. Saat itu, dia juga menginjak kaki Suran, melihat sakit hatinya. Apakah Suran memukulmu? Yu Xiaogang bertanya dengan cemas. Xiao San sekarang memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan dia meludahkan darah di mulutnya. Bagaimana bisa baik-baik saja? Guru, saya baik-baik saja. Tang San menggelengkan kepalanya dan menatap Flanders dan mereka. Bahkan jika dia terluka parah dan dihina oleh Suran, bagaimana mungkin orang-orang ini benar-benar memandangnya? Mereka hanya menghargai Suran, seorang jenius yang tiada taraf. Bagaimana mereka bisa peduli dengan hidup dan matinya? Dan dia sangat ingin dimintai pertanggungjawaban. Suran akan menuangkan air kotor padanya lagi, mengatakan bahwa dia sengaja mengganggu Xiao Wu untuk menyerap rumput peri. Bagaimana dia menjelaskannya? Suran adalah seorang munafik, dia adalah seorang aktor. Suran memiliki begitu banyak rutinitas, cukup untuk membuat siapapun percaya bahwa dia benar dan dia tidak bersalah. Dan dia, Tang San, korban yang berkali-kali menjadi sasaran Suran,
akan menjadi orang yang proaktif di mata orang lain. Haha, dunia ini. Oleh karena itu, sekarang dia juga ingin menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Suran sampai dia tidak memiliki kekuatan yang benar-benar dapat mengalahkan Suran. Selama Suran tidak menyentuh keuntungannya, dia tidak akan pernah melakukan apapun dengan Suran lagi. Dan intinya adalah tubuh Xiao Wu. Dia bisa membiarkan Suran dan Xiao Wu menarik dan menarik, kamu dan aku, dan bahkan mencium satu sama lain. Tapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan Suran berhasil pada langkah itu. Karena itulah martabat terakhir seorang laki-laki. Jika Suran mengambil langkah itu, harga dirinya akan terinjak-injak sepenuhnya. Xiao Wu yang bersih, tidak boleh dikotori oleh Suran. Oh, Yu Xiaogang merasa sangat sedih saat melihat penampilan Tang San yang bijaksana. Sekalipun dia dan Flanders memiliki hubungan yang baik, mereka hanya bisa dianggap berada di bawah pagar. Dia dan Flanders hanyalah teman. Meski sama-sama anggota segitiga emas, seberapa dalamkah hubungan kedua pria tersebut? Dia dan Flanders masih menjadi rival dalam cinta. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai saingan, bagaimanapun juga, Liu Erlong menjeratnya, tetapi dari sisi lain, dia dan Flanders adalah saingan dalam cinta. Setelah segitiga emas bubar, hubungannya dengan Flanders tidak sebaik dulu. Bahkan jika dia ingin menghukum Suran, dia tidak bisa melakukannya. Kecuali Flanders, guru akademi Shrek lainnya semuanya mengarah ke Suran. Tapi akun ini, setelah dia dan Xiao San pergi ke Akademi Blue Tyrant, dia secara alami akan menghitungnya dengan Suran. Dia akan memiliki kekuatan nyata ketika dia mencapai wilayah Erlong. Flanders dan yang lainnya melihat luka Tang San, lalu melihat ke kamar Suran. Karena mereka bisa merasakan gelombang energi langit dan bumi yang sangat kuat di kamar Suran. Ditambah lagi, ada aura yang mengejutkan mereka semua. Ini nafas Suran. Bagaimana kekuatan Suran menjadi lebih kuat? Flanders berkata dalam hati. Dia tahu bahwa nafas kuat ini keluar dari tubuh Suran, dan nafas ini tidak lebih lemah darinya. Bahkan, dia seolah merasakan bekas jantung berdebar-debar dari nafas itu. Suran hanyalah seorang jenius dengan tingkat mempesona sebelumnya, dan dengan tingkat aura ini, Suran tidak dapat lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Karena ada beberapa orang kuat di daratan yang baru mencapai level ini. Dengan kata lain, Suran kini telah melangkah ke ambang batas yang kuat dengan satu kaki. Di benua Douluo, Soul Sage sudah cukup untuk menjadi orang yang kuat. Kecuali Aula Roh dan 3 sekte atas, yang terkuat dari sebagian besar kekuatan lainnya hanyalah basis budidaya jiwa Douluo, dan jiwa Sage adalah keberadaan kedua setelah jiwa Douluo, jadi secara alami dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Dan sekarang, aura menakutkan yang terpancar dari kamar Suran tidak lain adalah Soul Sage. Apakah kekuatan Suran sebanding dengan Soul Sage? Bagaimana ini mungkin? Zhao Wuji, Cao Xinsao dan yang lainnya berseru. Mereka tidak percaya kekuatan Suran akan meningkat begitu cepat. Kultivasi mereka hanyalah Soul Sage, jadi sekarang bisakah Suran duduk sejajar dengan mereka? Li Yusong bahkan lebih tertekan, dan tingkat kultivasinya hanya kaisar jiwa. Tekanan yang dia rasakan dari nafas Suran sangat kuat, yang berarti kekuatan Suran mungkin jauh melampaui dirinya. Ini tentu saja merupakan pukulan baginya. Tapi kekuatan kakak begitu buruk, nafas setingkat jiwa suci. Ma Hongjun dan Oscar berdiri dan mendengarkan penjelasan para guru, langsung terpana. Agak sulit dipercaya, tetapi saudara Ran masih sangat muda. Tetapi saudara laki-laki sudah memiliki kekuatan yang sangat buruk di usia ini. Lalu ketika saudara benar-benar tumbuh besar di masa depan, bukankah cukup untuk berdiri di puncak seluruh benua dan kemudian menamparkan semuanya? Bahkan di masa depan, orang-orang kuat di istana Wuhun itu tidak akan menjadi lawan Ran. Oscar dan Ma Hongjun saling berpandangan, dan keduanya melihat kengerian dan kebahagiaan yang mendalam di mata satu sama lain.
Mereka memandang Tang San dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan mereka hanya merasa sangat beruntung. Jika mereka juga melawan Tang San dan Dai Mubai dan saudara Ran, saya khawatir mereka tidak akan tahu bagaimana cara mati di masa depan. Tapi saudara itu sangat buruk, bukankah itu hanya soal memukul mereka? Bahkan jika kita memberi kakak Ran lebih banyak waktu di masa depan, bahkan mungkin dekan dan yang lainnya akan dikalahkan oleh kakak Ran. Bakat yang menakutkan. Tang San dan Yu Xiaogang tidak begitu terkejut seperti Flanders dan yang lainnya, wajah mereka terus menjadi hitam. Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah Su Ran semakin kuat. Kekuatan jiwa tingkat 44, ini harus dibawa oleh energi di mata es dan api. Di masa depan, selama aku perlahan memurnikan energi mata es dan api terakhir kali, tingkat kultivasi saya akan terus meningkat dengan cepat, gumam Su Ran. Pada saat yang sama, 4 cincin roh gelap di bawah tubuhnya bangkit dari bawah kakinya. Ini, 4 cincin roh, semuanya adalah cincin roh 10.000 tahun. Di benua Douluo, cincin roh standar yang cocok untuk master roh adalah 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. Dengan kata lain, jiwa Douluo dengan bakat lebih baik hanya memiliki 10 cincin roh 1000 tahun. Tapi Su Ran hanyalah sekte jiwa tetapi juga memiliki 4 cincin jiwa 10.000 tahun, semuanya cincin jiwa 10.000 tahun, tidak ada warna sama sekali. Di dalam ruangan, Ning Rongrong berdiri di samping Su Ran, menatap adegan ini dengan hampa. Bahkan jika dia sudah mengurus hal-hal misterius yang terjadi pada Su Ran, dia masih tersesat ketika dia melihat 4 cincin roh hitam pekat berusia 10 tahun ini. Cincin roh dari sekte jiwa normal hanyalah kombinasi dari cincin roh 200 tahun dan cincin roh 2000 tahun. Dan pertandingan seperti itu hanya tersedia untuk master jiwa dengan bakat bagus. Dan sekarang cincin roh 10.000 tahun Su Ran, apa yang diwakilinya? Sejauh mana bakat Su Ran tercapai? Sepanjang sejarah daratan, pengembangan profesional master jiwa belum menjadi jenius seperti Su Ran selama bertahun-tahun. Ning Rongrong mengenakan gaun panjang berwarna biru muda dengan tubuh halus. Pada saat ini, dia sedang membelai payudaranya yang bergelombang dengan tangan gioknya, dengan tidak percaya. Mata birunya yang besar menatap Su Ran dengan erat, seolah-olah Su Ran adalah satu-satunya orang di seluruh dunia. Kekasihku baik sekali, bahkan bisa dikatakan tak tertandingi di dunia, aku khawatir gadis manapun akan sedikit khawatir. Ada apa? Gadis bodoh. Merasakan keterikatan Ning Rongrong padanya, Su Ran merasakan sentuhan kehangatan di hatinya, dan mau tidak mau menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Bukan apa-apa, tapi kamu terlalu baik, kata Ning Rongrong. Bahkan dia, wanita tertua dari sekolah ubin kaca 7 harta karun, akan merasa malu pada Su Ran di hadapan Su Ran. Selain terkadang buruk, aspek Su Ran lainnya hampir sempurna dan tanpa celah. Keluargaku Rongrong juga sangat baik, bakatnya sangat tinggi, kepribadiannya baik, orangnya sangat cantik, sosoknya bagus, dan sangat menarik. Kata Su Ran sambil menempelkan hidungnya ke rambut panjang Ning Rongrong, merasakan gelombang datang dari rambutnya. Semburan aroma, berkata dengan sangat nyaman. Benar-benar, Ning Rongrong tersipu dan melirik Xiao Wu dan Su Suking yang sedang menyerap rumput peri. Tentu saja benar, keluargaku Rongrong memiliki keunikan di hatiku, kata Su Ran sambil menatap gadis menawan di depannya, dengan tangan besar berjalan di atas tubuhnya tanpa terkendali. Oke, Ning Rongrong mendengus pelan, dan tubuhnya langsung melunak. Bagaimanapun, Ning Rongrong masih seorang gadis tak berawak, yang tidak tahan dengan belayan Su Ran seperti ini. Su Ran adalah seorang veteran Huachong, jika Su Ran benar-benar menginginkan Ning Rongrong, itu akan mudah. Bagaimanapun, Ning Rongrong sekarang menaruh seluruh hatinya pada tubuh Su Ran. Alasan kenapa dia menolak setiap saat hanya karena dia berada di rumah seorang gadis. Gadis-gadis, kamu tahu segalanya. Wanita mengatakan tidak, itulah yang mereka inginkan. Su Ran, jangan, Suking,
Rongrong dan yang lainnya masih di dalam kamar. Ning Rongrong berbaring di pelukan Suran karena malu, wajahnya yang cantik memerah, dan mata Sui Yingying menatap Suran. Ada jejak kasih sayang di mata cerdas itu, dan godaan murni seorang gadis, yang membuat orang melihatnya dengan kepuasan. Pada saat ini, Ning Rongrong memegang erat roknya dengan satu tangan, merasakan telapak tangan Suran, jantungnya berdebar-debar, dan pipi giok halusnya menjadi sangat kemerahan. Sebelum mengenal Suran, dia hanyalah seorang gadis yang hanya tahu sedikit tentang aspek itu. Bahkan di bawah pengaruh para pelayan, dia tahu sedikit tentang aspek itu, tapi dia tidak berlatih apapun. Sekarang Suran seperti ini, hatiku sudah lama berantakan. Dia ingin mendorong Suran menjauh, tetapi dia tidak bisa mengangkat tubuhnya lagi. Dan dia hanya bisa memohon dan menatap Suran. Dia khawatir Suking dan Xiao Wu tiba-tiba terbangun dan melihat perilaku kasar Suran. Dia bahkan lebih takut jika guru di luar tiba-tiba masuk dan melihat ini. Jika dia benar-benar dilihat oleh orang lain, dia tidak akan punya wajah untuk bertemu orang. Namun, meski dia takut, perasaan gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hatinya. Jangan takut, Xiao Wu dan yang lainnya masih punya waktu untuk menyerap rumput peri. Suran memandang Ning Rongrong dengan geli. Jika bukan karena harapan setelah Rongrong mengambil Kilwo Tulip, dia akan menurunkannya sepenuhnya setelah transformasi. Aku khawatir dia benar-benar tidak ingin menanggungnya lagi. Tapi, dekan dan guru ada di luar. Mereka seharusnya datang menemuimu. Jika mereka masuk, semuanya akan berakhir. Ning Rongrong menjadi cemas, wajah cantiknya memerah, dan dalam sekejap pipinya meluap. Keringat dingin. Ya, jangan khawatir, sayang. Aku tahu cara mengukurnya. Suran mengusap rambut panjang Ning Rongrong dan meletakkan rok panjang Ning Rongrong yang telah diangkat ke pinggangnya. Dan Suran juga jujur sekarang, dan dia memeluk Ning Rongrong dan berjalan keluar. Tapi kegembiraan dan ketakutan Ning Rongrong perlahan mereda. Tangan Suran tertutup, rasa mati rasa yang luar biasa di tubuhnya menghilang, dan dia secara bertahap memulihkan kekuatannya. Suran yang bau, jika kamu tiba-tiba melakukan ini padaku di masa depan, aku akan mengabaikanmu. Ning Rongrong cemberut dan menatap Suran dengan marah. Suran terlalu tidak tahu malu untuk melakukan hal seperti itu padanya. Dia belum berjanji untuk bersama Suran. Bahkan jika Suran tidak bisa menahan diri lagi, setidaknya dia tidak perlu menunggu siapapun. Suran yang bau hanya mesum. Ketika Suran dan Ning Rongrong keluar dari ruangan, sisa rasa merah pada Ning wajah Rongrong belum sepenuhnya hilang, dan pipi kekanak-kanakan gadis itu masih bercampur dengan sedikit warna musim semi, yang sungguh memikat. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan Ning Rongrong saat ini. Uung membaca. Mata semua orang tertuju pada tubuh Suran. Tanpa kecuali, mereka semua membuka mata lebar-lebar, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Konfigurasi cincin roh terbaik adalah aturan yang telah diikuti oleh kelas Master Roh selama ribuan tahun. 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam adalah konfigurasi cincin roh terbaik. Tentu saja, ada orang kuat yang lebih baik dari konfigurasi cincin roh semacam ini, tapi itu hanya cincin roh 10.000 tahun setelah menjadi cincin roh 100.000 tahun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua Douluo, 4 cincin roh di depan, 2 kuning dan 2 ungu, tidak pernah putus. Dan sekarang, 4 cincin roh hitam Suran jauh melampaui konfigurasi optimal ini. 4 cincin roh 10.000 tahun, dan ini hanyalah 4 cincin roh pertamanya. Setelah itu, seberapa menakutkankah cincin roh yang dihadapi Su? Residen, mengapa kalian semua ada di sini? Suran memandang orang-orang di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Anakmu baru saja meninggalkan sepatah kata pun, lalu melarikan diri. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Flender tersenyum dan mengutuk, tetapi mata yang menatap Suran penuh dengan kelegaan dan kepuasan.
Keempat cincin roh semuanya adalah cincin roh 10.000 tahun. Ini adalah penyihir surgawi dari Akademi Shrek mereka. Dia masih ingat saat pertama kali melihat Suran. Suran hanya memiliki cincin roh 3.000 tahun. Sekarang cincin roh 3.000 tahun ini langsung berubah menjadi cincin roh 10.000 tahun. Ternyata Suran untuk dapat menyublimkan kehidupan cincin roh, kemampuan semacam ini sangat menakutkan. Apa yang terjadi kali ini? Kata Flander, dan melirik ke arah Tang San yang berada di samping. Meskipun dia tidak ada gunanya perasaan terhadap Yu Xiaogang dan Tang San. Tapi sekarang dia tidak bisa langsung merobek wajahnya dengan Yu Xiaogang, dia masih harus berpura-pura. Oh, kali ini aku kembali dan membawakan beberapa barang bagus untuk Xiao Wu dan yang lainnya. Suran tidak menjawab kata-kata Flander secara langsung, melainkan berkata sambil tersenyum. Dia akan menipu Tang San lagi, membuat pengaruh Tang San di depan semua orang menjadi lebih buruk. Hal bagus apa? Semua orang memandang Suran dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu bahwa Suran memiliki harga diri yang tinggi, dan dia berkata bahwa itu adalah hal yang baik, dan hal itu tentu saja tidak biasa. Yaitu, beberapa bahan obat umum. Itu hanya dapat meningkatkan budidaya Xiao Wu dan yang lainnya ke tingkat 5 atau 6. Bahan obat biasa, tingkatkan basis budidaya level 5 atau 6. Flanders dan yang lainnya berseru, menatap Suran dengan takjub. Di saat yang sama, wajah lama mereka bergerak-gerak. Harta karun yang mampu memiliki kekuatan jiwa tingkat 5 atau 6 diucapkan dengan begitu tenang oleh Suran. Betapa ambisiusnya Suran sebenarnya. Bagi seorang jenius biasa, dibutuhkan 2 atau 3 tahun kultivasi untuk meningkatkan kekuatan roh peringkat 5 atau 6. Tapi juga, Suran adalah yang mulia jiwa ketika dia datang ke Akademi Shrek, dan sekarang dia langsung menjadi sekte jiwa. Dan sepertinya itu bukan sekolah jiwa yang baru saja menerobos kekuatan jiwa yang tidak stabil. Bahkan guru mereka telah mengikuti Suran untuk menembus beberapa tingkat kultivasi. Apalagi yang perlu dikatakan? Tidak ada efek samping dari perbaikan semacam ini. Flander bertanya. Tidak, Suran menggelengkan kepalanya. Tidak ada efek samping dari memakan satu tanaman siancao. Jika makan terlalu banyak, itu sama saja dengan menggantinya dan akan mempengaruhi fondasinya. Itu bagus. Flanders menghela nafas lega, mereka juga tahu bahwa Suran melakukan semuanya dengan baik, jadi mereka tidak bertanya lagi. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Tang San. Agaknya, mereka mengerti apa yang terjadi. Suran memberi Xiao Wu dan yang lainnya jenis harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, dan Tang San juga muncul di kamar Suran. Apa maksudnya? Tak perlu dikatakan lagi bahwa Tang San mungkin menjadi rakus terhadap jenis harta karun Suran. Harta karun yang dapat meningkatkan level budidaya 5 atau 6 level tanpa efek samping apapun, siapapun yang melihatnya akan bersemangat. Bahkan orang-orang seperti mereka pun tidak terkecuali. Hal semacam ini adalah harta karun, dan Suran bersedia memberikannya kepada Zhu Suking dan yang lainnya karena hubungan romantis mereka. Dan Suran telah cukup membantu mereka. 2 pencerahan sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan banyak manfaat. Seperti kata pepatah, kepuasan selalu membahagiakan. Jika Anda tidak puas, meskipun tingkat kultivasi Anda dipromosikan menjadi judul Douluo, Anda tidak akan bahagia. Pada saat ini, semua orang memandang Tang San dengan penuh penghinaan dan penghinaan. Gambaran seperti itu muncul di benak mereka. Tang San ingin mengambil harta Suran dan dipukuli oleh Suran. Awalnya, mereka tidak tega melihat Tang San muntah darah. Bukan saja mereka tidak tahan lagi, tetapi mereka merasa Suran bermain bagus. Orang-orang di Akademi Shrek mereka, orang tidak mungkin miskin, bagaimana mereka bisa mengambil barang orang lain? Dan dia ingin mengambil barang orang lain, tetapi dia belum pernah memukulinya sebelumnya, dan akhirnya diusir, dan bahkan Tang San tanpa malu-malu berteriak untuk membalas dendam pada Suran. Mencoba merampok barang orang lain,
Saya tidak merasa malu, tapi sepertinya masuk akal. Apakah Tang San orang yang tidak tahu malu? Tang San menatap mata semua orang yang menghina, hanya merasa itu sangat mempesona. Mengapa dia dipukuli habis-habisan oleh Suran, dan sekarang dia ingin dibenci oleh orang lain? Mengapa? Di saat yang sama, dia masih sedikit bingung. Dia tahu bahwa Suran telah mengatakan demikian, dan jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas, Flanders dan yang lainnya akan benar-benar mengira dia adalah seorang pencuri. Tapi bagaimana dia menjelaskannya? Apakah Anda ingin dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun selain dipukuli oleh Suran? Siapa yang percaya penjelasan ini? Dia sendiri tidak mempercayainya, dia baru saja muncul di kamar Suran. Mungkinkah Suran menyeretnya masuk sendirian? Apakah dia akan menjelaskan kepada Flanders dan yang lainnya apa artinya cinta yang patah hati? Saya khawatir Flanders dan yang lainnya tidak akan mempercayainya. Harta karun Xuan Tianbaolu mungkin masih terungkap. Pada saat ini, Tang San merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Tang San, apakah kamu rakus akan harta karun di tangan Suran? Jadi, Flanders bertanya dengan ekspresi serius. Tuan-tuan menyukai keberuntungan dengan cara yang pantas. Ini adalah kode yang selalu dia ikuti oleh Flanders. Jika Tang San adalah orang yang tercela, maka dia harus memberi pelajaran pada Tang San. Meskipun Tang San berasal dari Yu Xiaogang, setidaknya dia sekarang menjadi murid Akademi Shrek. Dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun yang keluar dari Akademi Shrek menjadi orang seperti itu. Seorang pencuri dengan tangisan dan anjing sudah cukup untuk mengubur semua kejayaan Akademi yang hebat. San kecil, apa yang terjadi? Yu Xiaogang juga memandang Tang San dengan heran. Dia dan Tang San bergaul dengan Tang San selama bertahun-tahun dan secara alami mengetahui karakter Tang San. Tang San adalah orang yang jujur dan murni dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, meskipun Tang San rakus akan harta karun di tangan Suran, tidak mungkin merebutnya di depan Suran. Tang San bukanlah babi, kekuatan Suran lebih tinggi daripada yang dia tidak tahu seberapa besarnya. Jika Tang San mencuri harta karun Suran, kemungkinan seperti itu masih ada. Tapi bagaimana mungkin dia bisa buang air besar di depan Suran? Tang San pasti terstimulasi oleh sesuatu. Guru, bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Bahkan jika saya ingin mengambil barang-barang Suran, saya tidak bisa mengalahkannya. Tang San berkata dengan panik ketika dia melihat Yu Xiaogang seolah-olah dia mulai menanyainya. Pada saat ini, menghadapi keraguan semua orang, Tang San hanya merasa dia akan menangis. Lumpuh, seperti Tang San, mengapa dia begitu menderita? Dia adalah pria Tang San dan 2 generasi, dan dia selalu tegak dan tidak pernah mengambil jarum atau benang orang lain. Kenapa dia menjadi orang seperti itu di depan orang lain sekarang? Xiao Hu tidak mempercayainya, jadi salah paham saja. Sekarang mengapa orang lain memandangnya seolah-olah sedang memandang orang jahat? Matanya terangkat, dan dia menangkap tatapan main-main Suran. Tiba-tiba, dia menyadarinya. Semua ini adalah hantu Suran. Suran sengaja memberitahu dia bahwa Xiao Hu akan menelan Acaccia Heartbroken Red, lalu membujuknya untuk datang dan membiarkan dia melihat Xiao Hu menelan Acaccia Heartbroken Red untuk mempermalukannya. Dia kini semakin mengekspos, menarik perhatian Flanders dan yang lainnya, memecah air kotor di tubuhnya, hingga merusak reputasinya. Suran, sungguh kejam hati. Dari Douluo hingga novel Tangkap Dewi temukan bab terbaru. Suran, itu kamu. Kaulah yang meniduriku. Aku mengerti segalanya. Tang San tiba-tiba menyadari itu, melihat pada Suran dengan dingin, hatinya penuh dengan kebencian. Suran begitu kuat, dia bersembunyi di belakang dan mendengarkan percakapan Suran sebelumnya. Bagaimana mungkin Suran tidak mengetahuinya? Suran mengetahuinya di pagi hari, dan kemudian dengan sengaja berkata rumput peri untuk menarik perhatiannya, lalu mengeluarkan warna merah patah hati yang mabuk cinta. Suran membimbingnya selangkah demi selangkah,
membuatnya mengikuti pikirannya seolah-olah ditahan oleh hidungnya. Pergi, dan akhirnya jatuh langsung ke lubang suran. Dia pergi untuk menghentikan Xiao Wu menelan Acacia patah hati, dan bahkan karena rutinitas suran yang tidak diketahui, kesalahpahamannya dengan Xiao Wu semakin dalam. Hehe, rutinitas suran sangat dalam. Tang San, saat ini, kamu masih belum tidak tahu untuk bertobat. Kamu sengaja merampas rumput peri suran, tapi kamu masih memfitnah suran. Apakah suran memaksamu mengambil barang-barangnya? Flander marah. Dikatakan, awalnya, dia hanya sedikit tidak puas dengan Tang San karena kebenciannya pada Yu Xiaogang. Pengaruhnya terhadap Tang San tidak terlalu buruk. Mulai sekarang, Tang San tidak tahu malu. Dia bahkan lebih tidak tahu malu dari Yu Xiaogang. Benar saja, jika ada guru, pasti ada muridnya. Tang San sengaja mengambil barang-barang suran, tetapi bukannya berhasil, dia malah mengutuk suran. Suran baru saja kembali ke Akademi Shrek, apa yang bisa dilakukan suran pada Tang San? Yang lain juga memandang Tang San dengan jijik, mereka ingin melihat bagaimana Tang San ingin mengubah hitam menjadi putih. Pada saat ini, Oscar dan Ma Hongjun memandang Tang San dengan jijik. Meskipun mereka juga iri pada Zhu Zuqing dan mereka bisa mendapatkan rumput peri di tangan saudara Ran dan terbang ke langit, tetapi mereka iri, dan mereka tidak dapat menyentuh benda yang bukan milik mereka. Terlebih lagi, saudara Ran telah memperlakukan mereka dengan sangat baik. Mereka semua tahu cara mendapatkan cukup. Presiden, Anda telah salah paham dengan saya. Sudah saya katakan bahwa suran tercela dan tidak tahu malu, dengan rutinitas yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan sengaja memperlihatkan rumput peri di depan saya sebelumnya, mencoba memikat saya ke dalam umpan. Tang San panik, merasakan kemarahan semua orang padanya, dia dengan cepat menjelaskan dengan panik. Dia tahu jika dia tidak menjelaskan dengan jelas, reputasinya di Akademi Shrek akan anjlok di masa depan, dan semua orang akan mengira dia bukan orang baik. Bahkan jika dia bersekolah di Akademi Blue Tyrant di masa depan, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Pergi ke Akademi Blue Bull dengan kekuatannya di Flanders pasti akan menjadi pemimpin teratas Akademi Blue Bull. Pada saat itu, meskipun dia bersekolah di Akademi Blue Bull, dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Tapi Flanders tidak sabar menunggu penjelasan Tang San. Hanya mendengarkan bagian pertama dari pernyataan Tang San, Flanders sudah sangat marah. Dada Flanders berfluktuasi hebat karena amarahnya. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya, yang selalu cemburu. Ia bahkan curiga ada masalah dengan tiga pandangan Tang San. Suran menunjukkan bahwa rumput peri miliknya adalah alasan Tang San mencurinya. Ini adalah dunia yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Flanders bertemu seseorang seperti Tang San. Brengsek, jika bukan karena Xiaogang, aku akan mengeluarkanmu dari kampus hari ini. Apakah kamu masih ingin mengatakan hitam putih hari ini? Begitu banyak orang melihatmu, dan kamu masih belum merenungkannya dengan jujur. Flanders berkata dengan marah. Dia langsung menamparkan wajah Tang San dan menamparnya. Kemarahannya sudah sangat keras. Melihat Tang San menolak mengakui kesalahannya, dia bahkan memfitnah suran. Bagaimana sifat kekerasannya bisa bertahan? Pemuda suran yang polos, jujur, dan anggun berubah menjadi penampilan yang tak tertahankan di mulut Tang San. Mau tak mau mereka merasa muak dengan omong kosong Tang San. Jika Anda ingin mengambil sesuatu dari seseorang, jika gagal, Anda harus memarahi seseorang. Di manakah kebenaran di dunia ini? Guru dan siswa Akademi Shrek lainnya juga sedikit marah pada Tang San. Mereka melihat karakter suran, bisakah Tang San mempertanyakan karakter suran dengan santai? Pop, tepuk tangan yang sangat keras terdengar. Pipi kanan Tang San langsung memerah, dan cetakan telapak tangan 5 jari yang besar tercetak di wajahnya. Presiden Flanders, Tang San menutupi pipinya yang dipukuli, hanya merasa bahwa dia sangat bersalah. Ada duka dan duka yang tiada habisnya di dalam hatinya, tidak tahu bagaimana cara mencurahkannya. Presiden Flanders,
keadaan sebenarnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya dianiaya oleh Anda. Tang San memandang Flander dengan ketakutan, mengertakkan gigi dan berkata, Din, Suran melakukan rutinitasku sejak awal. Tang San menjelaskan, kamu adalah sebuah rutinitas. Rutinitas yang luar biasa. Apa yang pantas untuk rutinitas Suran di seluruh tubuhmu? Nah, karena kamu ingin mengatakan bahwa Suran adalah rutinitasmu. Lalu mengapa kamu muncul di luar asramanya? Flander sangat marah. Dikatakan, bukankah Tang San mengatakan bahwa Suran memanfaatkannya? Nah, Flanders memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia ingin melihat kekeliruan apa yang diketahui Tang San. Suran, anjing ini, sengaja datang ke Acachia Heartbroken untuk merayuku. Acachia Heartbroken, kata Tang San, suasana hatinya hampir runtuh saat ini. Bayinya, Xiao Wu, memakan warna merah patah hati yang mabuk cinta untuk Suran hari ini, dan sekarang dia harus menderita keluhan seperti itu lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi padanya sebagai Tang San, seorang jenius tiada taraf dengan roh kembar? Kenapa dia harus melalui ini? Dia ingin menjelaskan kepada Flander, tapi tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Akankah itu mengungkap kepemilikannya atas harta karun seperti Suantian Baolu? Dan Flanders sama sekali tidak percaya perasaannya terhadap Xiao Wu. Apa itu akasia patah hati? Flander memandang Suran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hei, aku tidak ingin mengatakan semua ini. Bagaimanapun, Tang San dan aku adalah teman sekelas, dan aku tidak ingin melakukannya terlalu banyak. Tapi sekarang aku telah mencapai titik ini. Aku tidak akan menyembunyikannya. Suran berkata, mereka semua berdiri di atas kebenaran, dan ada sedikit kelembutan dan kebenaran di wajah mereka. Melihat pidato Suran, semua orang kecuali Tang San dan Yu Xiaogang merasa lebih baik. Mendengarkan kata-kata Tang San bisa membuat mereka marah setengah mati. Dan Suran juga sama, Suran terlihat seperti pria sejati, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertular. Tidak banyak anak muda berbakat seperti Suran. Meskipun Tang San telah menghina Suran, Suran tidak pernah peduli dengan tindakan Tang San. Tang San dan Suran sangat berbeda satu sama lain. Jika Tang San dapat memiliki karakter 1% Suran, dia tidak akan sebaik atau seburuk ini. Suran, apa yang terjadi? Guru seperti Zhao Wuji dan Cao Xin Sao mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka menganggap Lovesick Heartbroken tidak sesederhana itu. Acachia Heartbroken Red adalah rumput abadi yang dapat meningkatkan basis budidaya seseorang sebanyak 10 tingkat, kata Suran langsung. Lovesick Heartbroken Red memang lebih kuat dari rumput peri lainnya, dan dapat menyembunyikan roh dari Soul Beast dan lebih cocok untuk Xiao Wu. Tingkat 10. Mendengar kata-kata Suran, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sebelumnya Suran mengatakan bahwa harta karun tertinggi yang dapat meningkatkan basis budidaya tingkat 5 atau 6 mengejutkan mereka. Dan apa konsep level 10? Xiao Wu dan yang lainnya baru saja menerobos jiwa berdaulat. Belum genap sebulan sejak terobosan tersebut. Jika Anda menelan rumput peri ini, Anda dapat langsung menyerap cincin roh keempat dan menerobos sekte jiwa. Harta karun yang dapat ditingkatkan hingga 10 level jelas merupakan harta karun tertinggi di dunia. Dan Suran bisa menelan Xiao Wu dan yang lainnya, Lovesick Heartbroken Red ini pasti tidak memiliki efek samping. Melihat ekspresi semua orang, Suran tersenyum di dalam hatinya. Inilah efek yang dia inginkan. Tidak ada yang menyadari bahwa fokus dari semua kata-katanya adalah membesar-besarkan harta karun itu, dan dia tidak memfitnah Tang San sepatah kata pun. Adapun bagaimana Flanders mengambil keputusan, itu urusan mereka. Bagaimanapun, Tang San tidak punya cara untuk menjelaskannya. Tidak peduli bagaimana Flanders menebak, Tang San tidak dapat memberikan penjelasan yang valid. Oleh karena itu, tidak peduli pot apa itu, Tang San harus membawanya di punggungnya. Dia menggali lubang perlahan, dan Tang San terjatuh. Bagaimana dia bisa bangun?
Dari novel Douluo hingga Tangkap Dewi, temukan bab terbaru. Saudara Ran, mengapa rumput peri ini disebut Acacia Heartbroken Red? Oscar bertanya dengan rasa ingin tahu. Acacia patah hati merah adalah rumput peri yang paling disukai. Ini bukan ramuan sederhana, sudah melahirkan kebijaksanaan. Jika ingin menggali Acacia merah patah hati, Anda harus memiliki orang yang paling penyayang, berpikiran sederhana, dan berdedikasi pada cinta. Galilah. Kalau bukan karena orang seperti ini, seperti selama Acacia Heartbroken Red digali dari tanah, efek obatnya akan langsung hilang. Petik 2. Harta karun seperti itu secara alami dijaga oleh makhluk jiwa yang kuat. Untuk mendapatkan rumput peri ini, aku menghabiskan waktu lama berurusan dengan makhluk jiwa yang kuat yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun sebelum saya mendapatkan rumput peri ini. Rumput peri ini adalah saya. Hadiah untuk Xiao Wu. Jika Tang San tidak ingin merebut Acacia patah hati, bahkan jika dia membuat permintaan kasar lainnya, aku tidak akan berurusan langsung dengannya mengingat perasaan teman sekelasku. Kata Suran, penuh kata-kata. Perasaan sebenarnya mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka ada rahasia tersembunyi di balik rumput peri ini. Rumput peri ini bukan hanya harta karun, tetapi juga mewakili perasaan Suran yang sebenarnya. Acacia patah hati, rumput peri ini mewakili perasaan Suran yang sebenarnya. Persis sama, dia akan marah setelah melihat ide patah hati Tang San, dan dia akan melakukan sesuatu pada Tang San. Bagi siapapun, perasaan tidak bisa ternoda. Hal yang sama berlaku untuk Suran. Suran adalah orang yang paling mencintai, dan dia sangat menghargai perasaan. Jika tidak, Suran tidak akan mampu melawan binatang jiwa 10.000 tahun demi rumput abadi ini. Meskipun Suran berkata dengan ringan, mereka bisa melihat sedikit kepahitan dari sudut mulut Suran. Apa artinya ini? Bagi Suran, makhluk jiwa yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun masih tidak akan terlalu mudah untuk dilawan. Ada pemandangan di benak mereka, seorang pemuda tampan dengan pedang panjang di tangannya, melawan makhluk jiwa yang sangat ganas dan menakutkan. Anak laki-laki itu penuh bekas luka, dan darah merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari luka di tubuhnya. Penampilan anak laki-laki itu sangat meresap. Namun meski begitu, kecepatan pedang pemuda tersebut memang tidak lambat sama sekali. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia sangat tegas. Bahkan jika Suran tidak mengatakannya dengan jelas. Namun mereka tahu bahwa mungkin inilah masalahnya. Beberapa hal tidak memerlukan Suran untuk mengatakan semuanya, mereka dapat menjelaskannya. Karena mereka bisa mengetahuinya dari senyuman pahit di sudut mulut Suran dan matanya yang sepertinya telah melalui perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Suran pasti telah melalui banyak kesulitan sebelum akhirnya menjadi merah karena mabuk cinta. Hal ini membuat mereka terpesona. Meski mereka laki-laki kasar, mereka bukanlah manusia kayu yang tidak punya emosi. Bagaimana mungkin mereka tidak mencintai sesuatu seperti cinta? Mereka masih sedikit bingung sebelumnya, mengapa Suran bisa membuat begitu banyak gadis menyukainya secara langsung. Mereka lebih suka melayani Suran dengan gadis lain daripada dengan Suran. Mungkin hati tulus Suran yang menaklukkan mereka. Mereka dapat melihat bahwa Suran adalah orang seperti itu. Kualitas tubuh Suran sangat mulia. Dan Ningrongrong juga memandang Suran dengan obsesif saat ini, dan baru sekarang dia memahami betapa besarnya keluhan dan bantuan yang dialami Suran dalam mendapatkan rumput abadi ini. Hanya saja Suran menyimpan semuanya di dalam hatinya dan tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Suran adalah pria yang jujur, dan dia ingin membawanya sendiri apapun yang terjadi. Bahkan di hadapan makhluk jiwa yang kuat, bahkan menghadapi ancaman kematian, dia hanya bersembunyi di dalam hatinya, diam-diam membawanya. Dia selalu begitu kalem dan kalem di hadapan mereka, menghadapi segala kesulitan, dia hanya tertawa. Suran, kenapa kamu begitu bodoh? Simpan semuanya dari kami. Ningrongrong memandang Suran dengan samar sambil berlinang air mata. Si cantik pun menangis,
cukup membuat seluruh pria di dunia merasa iba. Ningrongrong berbaring dengan lembut di pelukan Suran, memegang erat Suran dengan punggung tangannya. Merasakan tubuh kokoh pria Suran, dia begitu tersentuh. "Tidak apa-apa, aku tidak ada urusan." Suran mengusap rambut panjang Ningrongrong dan berkata dengan penuh kasih. Dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Di samping yang disebut rumput peri, pasti ada rutinitas seperti penjaga binatang buas. Ini adalah rutinitas klasik dari novel fantasi di kehidupan sebelumnya. Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa yang klasik tetaplah klasik. Dia hanya mengatakannya dengan santai, dan mereka mempercayainya. Selain itu, dia masih merasa sedikit bersalah. Gadis-gadis di benua Douluo sangat polos, dia percaya apapun yang dia katakan. Bagaimanapun, benua Douluo tidak ada bandingannya dengan bumi kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, hal-hal besar terlihat di internet. Dapat dikatakan bahwa Anda dapat menemukan halaman web dan menelusurinya, dan Anda dapat melihat semua hal aneh. Gadis-gadis di kehidupan sebelumnya melihat banyak hal, dan pikiran mereka mendalam. Adapun gadis-gadis di benua Douluo, mereka telah berlatih sejak mereka masih muda, dan menghabiskan sisa pelatihan mereka di Sekte Akademi. Di mana Anda tahu begitu banyak rutinitas. Suran, selama ini, kamu masih berpura-pura. Bagaimana mungkin ada makhluk roh kuat yang menjaga es dan api? Tempat seperti itu tidak cocok bagi makhluk roh untuk bertahan hidup, kata Tang San. Suran terlalu palsu, dan ada penjaga monster jiwa 10.000 tahun di sebelah Acaccia Heartbroken Red. Siapa yang percaya kalau itu palsu? Mata es dan api cocok untuk pertumbuhan tanaman, tetapi sama sekali tidak cocok untuk hewan. Menurut Suantian Baolu, selain harta yang bermanfaat, terdapat berbagai racun di sekitar mata Binghuo Liangyi. Dalam skenario ini, bagaimana jiwa binatang bisa bertahan? Bahkan makhluk roh racun yang kuat pun akan terbunuh saat menghadapi berbagai macam racun di mata es dan api. Di tempat ini, makhluk jiwa non-tumbuhan yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Ini adalah dunia yang luar biasa. Tapi Tang San tidak menyadari ada masalah saat ini. Dia adalah satu-satunya di benua Douluo yang memiliki catatan harta karun langit yang mendalam. Dia tahu kekurangan kata-kata Suran, tapi yang lain tidak. Mata Ningrongrong menjadi dingin saat dia mendengarkan kata-kata Tang San. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Menurut mereka, karakter antara Tang San dan Suran sangat berbeda. Tang San selalu menjadi seorang aktor, dan Suran tidak pernah bertindak atau bertindak sok, dan bahkan jika bukan karena Tang San, Suran tidak akan mengungkapkan keluhannya. Tang San, apakah ini sikapmu dalam mengakui kesalahan? Saya belum meminta Anda untuk melunasi rekening Anda atas apa yang Anda lakukan terhadap Suran. Saya tidak berharap Anda berani memfitnah Suran begitu banyak. Jika Anda tidak meminta maaf kepada Suran hari ini, 7 harta karun kaca sekte kami tidak akan pernah melepaskannya. Kamu, Ningrongrong berkata dengan dingin. Dia tidak dapat menahannya lagi. Bahkan jika Suran tidak menyelidiki kesalahan Tang San, dia akan tetap menyelidikinya sampai akhir. Suran adalah kekasihnya, dia tidak membiarkan pasangannya difitnah oleh orang lain, dan orang itu bisa lolos begitu saja. 7 sekte kaca harta karun. Mendengar kata-kata Ningrongrong yang sangat dingin, semua orang menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, Flander langsung menamparkan wajah Tang San lagi. Apa? Itu menyakitkan. Penggemar Flander kali ini sangat keras sehingga Tang San tidak bisa menahan tangisnya.